Halo, jumpa lagi sama aku Fatim. Kita jumpa lagi di Mahir Tips bersama aku Fatim. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal penulisan di surat lamaran kerja. Jadi buat kamu yang masih kebingungan, gimana caranya buat menuliskan surat lamaran kerja pakai amplop, kita bahas kali ini. Nulis apa ya di amplop kerjaan tuh kayak masih bingung gitu loh. Apakah kita harus nulisnya kosongan aja atau kita harus tulisnya apa? Nah, buat kamu yang masih kayak kebingungan, kita bakalan bahas kali ini. Jenis amplop surat lamaran kerja itu bermacam-macam. Ada yang kayak pakai tali, ada yang pakai lem, ada yang warna putih, ada yang warna coklat atau biru. Itu ada macam-macam. Nah, yang penting kita tuh harus tahu bagaimana cara membungkusnya biar rapih, biar kelihatan enak gitu loh kalau kita nuliskan gitu kan. Nah, namun standar surat amplop itu sudah berbeda. Kita lebih sering menggunakan yang ukuran F4. Jadi ada apa aja sih di dalam amplop surat lamaran kerja itu? Kita bakalan kulik dari yang awal dulu. 1. Posisi yang dilamar. Biasanya untuk posisi yang dilamar itu kita bisa tuliskan di paling pojok kanan. Kemudian dituliskan, misal kamu mau melamarnya di bagian apa? Admin kah? Atau bagian quality assurance kah? Atau bagian accounting? Itu kamu harus tuliskan di dalam amplop surat lamaran kerja. Ingat, pojok kanan paling atas. Nah, tujuannya apa? Kamu harus menyertakan posisi yang dilamar, biar ketika nanti amplopnya kamu udah sampai ke pihak perusahaan, perusahaan itu nggak bakalan bingung ketika menyaringnya, ketika bakalan memilah-milih gitu loh. Jadi jangan sampai kelewatan untuk menuliskan posisi yang mau dilamar. 2. Informasi pelamar kerja. Jadi informasi ini adalah salah satu bagian yang sangat penting atau krusial untuk kamu sertakan di dalam amplop surat lamaran kerja. Kenapa? Karena apabila kamu tidak menyertakan identitas kamu di dalam amplop tersebut, takutnya nanti data kamu itu nggak bakalan bisa dipastikan atau tidak bisa teridentifikasi. Nah, pastikan ya. Nah, apa aja? Ada 4 hal yang mesti kamu tuliskan di dalam amplop tersebut. Yang pertama adalah nama. Nama itu jangan sampai kelewatan ya. Nanti kalau kamu nggak kasih nama, takutnya malah kecampur-campur sama kandidat yang lain. Yang kedua adalah kamu bisa sertakan nomor teleponnya. Jangan sampai ada kesalahan typo dan lain sebagainya. Karena ketika nanti CV kamu lolos, takutnya kalau HR mau menghubungi kamu, kalau salah sambung gimana coba? Jadi kan sayang banget kalau salah kan. Nah, yang ketiga bisa kamu tuliskan alamatnya. Alamat kamu itu di mana? Tinggalnya sekarang tuh di mana? Karena yang menjadikan salah satu pertimbangan perusahaan menerima kamu itu adalah salah satunya domisili. Kalau sekiranya domisilinya itu terlalu jauh, itu nanti bisa akan dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah email. Email itu juga kamu sertakan. Takutnya ketika nanti kamu ada kesalahan penulisan di nomor telepon, kita bisa ada cadangan untuk menghubungi kamu di surel atau email gitu ya. Jadi 4 hal. Ada nama, nomor telepon, email, dan juga alamat. Jangan sampai kelewatan. Yang ketiga, alamat perusahaan yang dituju. Kenapa ini menjadi salah satu bagian yang penting? Karena ketika kamu mau mengirimkan amplop surat lamaran kerja, kalau kamu salah menuliskan, itu takutnya nanti salah sasaran atau salah alamat gitu kan. Nah, itu pastikan harus dituliskan di dalam amplop tersebut. Nah, kamu bisa tuliskan untuk alamat perusahaan yang kamu tuju itu di bagian kanan paling bawah ya, bagian kanan paling bawah. Kemudian ada bagian yang mesti kamu tuliskan. Yang pertama adalah cantumkan nama HRD-nya atau perusahaannya. Kamu mau melamar di mana sih? Tujuannya kemana itu harus jelas dulu. Mereka perusahaannya apa? Kemudian yang kedua adalah kamu harus menyertakan nama personalianya. Atau kalau semisal kamu nggak tahu namanya, cukup dituliskan yang terhormat HR atau kepala gitu ya. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu HR, PT Maju Mundur, Jalan Sudirman 4 nomor 10. Kemudian kamu tuliskan alamatnya, Jakarta Pusat, kode posnya 14450. Itu jangan sampai kelewatan. Karena untuk pihak pengiriman yang bisa kita pakai itu kan biasanya pakai JNE, JNT atau bisa pakai pos. Itu jangan sampai teman-teman salah dalam menuliskan kode posnya. Takutnya nanti amplop yang kalian tuliskan itu atau amplop yang kalian kirimkan itu salah sasaran gitu ya. Nah, dari 3 bagian yang aku sebutin tadi, kamu bisa tuliskan dengan
tulis tangan ataupun bisa ketik. Itu terserah dengan kemampuan kalian. Tetapi jangan sampai ketiga hal ya tadi yang sudah aku jelasin di awal itu jangan sampai kelewatan. Karena kalau sampai kelewatan satu hal pun takutnya nanti CV kamu nggak lolos atau bahkan ada salah sasaran. Oke, 3 hal itu ya. Nah, biasanya ada apa aja sih di amplop surat lamaran kerja? Kayak masih kebingungan kan isinya apa? Nah, hal yang mesti kamu ketahui dari awal adalah pastikan dulu. Ketika kamu mau melamar kerja, si perusahaan itu ngasih syarat apa aja sih? Dokumen apa aja yang harus mereka lampirkan gitu kan. Nah, itu kamu pastikan dulu, jangan langsung kamu sertakan semua identitas kamu di dalam amplop tersebut. Kalau mereka meminta KTP, kemudian ijazah, itu silahkan sertakan. Nah, biasanya pada umumnya itu, yang pertama adalah kamu harus menyertakan surat lamaran kerja, itu jangan sampai kelewatan. Yang kedua adalah sertakan CV kalian, jangan sampai kelewatan. Yang ketiga, kamu bisa sertakan soal sertifikat ijazah atau legalisir ijazah. Kemudian yang keempat, kamu bisa sertakan sertifikat vaksin kalau kamu punya atau kalau mereka minta. Yang keempat, selanjutnya adalah kamu bisa sertakan SKCK. Nah, SKCK ini memang jadi salah satu hal yang wajib tuh di beberapa perusahaan, jangan sampai kelewat. Nah, cukup 5 hal itu. Kalau mereka nggak meminta KTP, jangan kasih. Kalau mereka nggak meminta NPWP, jangan kasih ya. Kita harus pintar-pintar untuk menjaga data privasi kita. Nah, itulah salah satu tips untuk teman-teman bagaimana cara menuliskan amplop surat lamaran kerja dan isinya ya. Jadi pastikan jangan sampai ada kesalahan atau jangan sampai ada hal yang terlewati, oke? Nah, itulah tadi tips dari kita soal bagaimana sih cara menuliskan amplop surat lamaran kerja. Next kita bakal ngebahas soal susunan isi lamaran kerja itu kayak gimana gitu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan tonton beberapa video kita di Mahir Tips. Bye-bye!